Protes hasil PPDB, warga dan anak-anak Sidokepung mendatangi sekolah menengah pertama Negeri Buduran. Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Probolinggo menggelar ritual Nyatnya Kasada. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 11 Juli 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report hari ini selengkapnya. Tak terima dengan hasil pendaftaran peserta didik baru, warga dan anak-anak Sidokepung, Kabupaten Sidoarjo mendatangi Sekolah Menengah Pertama Negeri Buduran Selasa siang. Warga menuntut agar pihak sekolah menerima anaknya yang merupakan warga setempat. Warga juga mengancam akan menggembok pintu gerbang jika tuntutan warga tidak dilaksanakan. Ratusan warga Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, meluruh ke halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri di kawasan Buduran. Tak hanya orang tua atau wali murid, anak-anak yang tidak diterima di sekolah tersebut juga ikut melakukan aksi unjuk rasa. Dengan membawa sejumlah atribut tuntutan, warga dan anak-anak juga melakukan orasi. Warga menilai bahwa pihak sekolah tidak transparan dalam menerima peserta didik baru. Warga meminta agar pihak sekolah menerima anak-anak lulusan sekolah dasar Sidokepung yang merupakan warga setempat. Pasalnya, tanah yang dibangun sekolah menengah pertama ini merupakan tanah gogol atau tanah milik warga yang dijual kepada pihak sekolah. Untuk menghindari aksi anarkis, sejumlah polisi berjaga ketat di depan pintu gerbang sekolah. Kita menuntut agar anak didik dari SDN Sidokepung ini, khususnya warga RW 07 Sidokepung, bisa diterima di SMP sini, Pak. Sementara itu, menurut Tirto Adi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, pihak sekolah sebetulnya sudah menyiapkan 8 bangku kosong untuk warga setempat. Bangku kosong yang ada 8. Sudah, dan ini kan juga warga desa. Dengan adanya aksi unjuk rasa ini, Jalan Raya Sidokepung macet karena banyak pengendara yang ingin melihat aksi demo tersebut. Usai menyampaikan aspirasinya, para warga ini membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam jika pihak sekolah tidak mengabulkan tuntutannya, mereka akan berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Ratusan orang tua wali murid di Kabupaten Mojokerto rela berebut dan berdesakan di halaman Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Delanggu untuk melihat pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah setempat. Sejak 3 jam sebelum pengumuman, ratusan orang tua wali murid sudah memadati halaman Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Delanggu. Para orang tua yang didominasi ibu-ibu ini sengaja datang dan melihat langsung hasil seleksi penerimaan siswa didik baru di salah satu sekolah favorit di kecamatan setempat. Untuk mengetahui hasil seleksi PPDB, ratusan orang tua wali murid yang sudah lama menunggu ini rela berebut dan berdesakan untuk melihat langsung pengumuman yang tertempel di papan pengumuman di halaman sekolah setempat. Bahkan tak sedikit dari mereka dan para peserta didik yang terjepit. Berbagai ekspresi kebahagiaan dan kesedihan ditujukan para orang tua wali murid ketika melihat hasil pengumuman anaknya diterima atau tidak diterima di sekolah negeri yang menjadi favorit warga sekitar. 25, 46. Peringkat berapa? Iya, masuk. Peringkat berapa? Peringkat 2 dari Taruna sekarang. Oh, masa senang? Iya, ya senang. Bu, tadi sempat berebut lihat pengumuman gimana, Bu? Dari 450 peserta didik yang mendaftar di SMPN 1 Delanggu, sebanyak 320 calon siswa didik baru yang diterima sesuai dengan zona dan pagu yang ditentukan. Yang mendaftar sekitar 470, kemudian kita yang diterima di sini sekitar 320. Dengan ketentuan yang dari 100%, yang 5% itu
prestasi, yang 5% dari di luar zona, sisanya di dalam zona. Sementara itu, sistem zona yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat 16 sekolah menengah pertama di Kabupaten Mojokerto kekurangan siswa. Sekolah-sekolah tersebut rata-rata berada di daerah pinggiran seperti di Kecamatan Kutorjo, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Gondang. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Sekolah menengah atas negeri di Surabaya menggunakan tes psikologi dan tes minat bakat dalam menempatkan jurusan di sekolah menengah atas. Penggunaan tes psikologi untuk menyeleksi minat siswa dalam menentukan jurusan tetap menjadi prioritas sekolah. Tes psikologi dipilih sekolah karena bisa menjelaskan secara terperinci kepada wali murid soal minat putra-putrinya. Ratusan siswa SMP yang telah diterima di SMA Negeri 2 Surabaya pagi tadi mengikuti tes psikologi guna untuk mengetahui penempatan jurusan saat memasuki sekolah menengah atas. Ada 2 tes yang diadakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2, yakni tes psikologi dan tes minat bakat. Tes ini dilakukan untuk memprediksi minat setiap siswa melalui nilai yang dimiliki, selain itu untuk meminimalkan protes orang tua. Tes yang dilakukan nantinya tidak mempengaruhi lulus tidaknya siswa yang telah masuk ke SMA Negeri 2 Surabaya. Ada 2 tes yang ada di sini, tapi tidak mempengaruhi mereka nanti, kan sudah diterima, jadi mereka tetap diterima. Kemudian ada 2 tes, yaitu tes psikotes, yang kedua matrikulasi. Perbedaan antara psikotes dengan matrikulasi, kalau psikotes itu berhubungan dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar mereka di bidang apa nanti. Dua-duanya memang berhubungan dengan bakat dan minat. Tapi kalau untuk psikotes, kemampuan dasar, kemudian untuk matrikulasi, itu berhubungan dengan materi soal ujian nasional selama dia di SMP. Untuk dijuruskan ke jurusan IPA atau jurusan IPS, ataupun bahasa kalau ada. Gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rahman, mengatakan tes psikologi dan tes minat bakat merupakan kewenangan sekolah masing-masing. Selain dilakukan untuk mengisi ketersediaan guru IPA, IPS, dan bahasa di sekolah. Jadi TPA, yaitu tes potensi akademik itu sudah menjadi kewenangan sekolah masing-masing. Salah satu untuk SMA, karena SMA sekarang itu penjurusannya kelas 1 kan. Kalau nggak diadakan itu, nanti IPA, IPS yang jalur IPA semua. Minta IPA semua, gitu. Padahal di situ sekolah itu ada guru IPS, sarana-prasarana IPS, dan lain-lainnya. Dan untuk TPA sendiri tidak boleh memungut biaya. Karena dialokasikan dana BOS yang mana dalam kuota ini kita beri 40%. Diharapkan dengan adanya tes yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri di Jawa Timur bisa membuat siswa dan orang tua bisa menerima penjurusan berdasarkan hasil tes. Dari Surabaya, Catherine Nesya, Freddy Iswanto, MNC Media melaporkan. Adanya psikotes yang digelar oleh Sekolah Menengah Atas Negeri di Surabaya disambut gembira para orang tua. Mereka menilai dengan adanya tes psikologi dan minat bakat bisa melihat kemampuan anak dalam akademik. Sementara itu tes psikologi yang digelar SMA Negeri 2 Surabaya dinilai susah sebagian siswa yang ikut tes psikologi hari ini. Ini tes psikotes, nanti hari Jumatnya tes materi yang penjurusan itu, baru Sabtunya PLS. Mungkin dari pihak orang tua sendiri mungkin ada protes gitu terkait psikotes, beberapa tes yang diselenggarakan oleh sekolah. Saya kira memang itu sudah bagi kami yang putranya bisa diterima di sini, kan tidak semua anak bisa diterima di sini kalau nggak danamnya tinggi ya. Itu baik juga biar kelanjutannya anak itu bisa mau kuliah di mana, orang tua kan tinggal bisa dari guru kan bisa diarahkan. Jadi dari awal tes ini guru kan juga mempermudah mengajar si anak ini. Untuk penjurusan sendiri pengennya nantinya anaknya ikut mana? Insya Allah pengennya IPA, karena dari hasil akademiknya selama di SMP itu IPA. Dari SMP mana sebelumnya? SMP 22. Iya. Bu, hari ini nganterin anaknya untuk ikut tes apa aja? Tes psikologi. Keberatan nggak sih? Keberatan nggak sih Bu dengan adanya tes yang diselenggarakan oleh sekolah? Enggak dong, ini kan untuk anak. Setidaknya anak bisa diklasifikasikan ini mau jurusan apa, atau di kelas
mana gitu kan lebih baik daripada dicampur dengan beda-beda bakat, minat, dan kemampuan. Nantinya pengennya anaknya di mana sih Bu, maksudnya Bu? IPA. Tadi ikut tes apa? Tes psikotes. Psikotes. Ada kesulitan nggak? Ada. Apa? Itu waktu gambar sama jawab soalnya tuh waktunya tuh terlalu cepat, jadi mikirnya tuh bingung gitu. Oke. Pengennya masuk mana? MIPA, matematika sama IPA. Matematika sama IPA. Selain tes psikotes ada lagi nggak tes yang diikuti? Iya, nanti hari Jumat matrikulasi. Matrikulasi. Erika tadi ini ngikutin tes apa ini? Tes psikotes. Untuk? Buat itu, tes TPA buat penentuan kelas nanti. Oh, ada kesulitan nggak waktu ikut psikotes? Apa kesulitannya? Ya kayak misalnya yang waktu bagian gambar, kalau matematika itu ada yang belum dijawab, langsung bilang cantik gitu. Oh gitu. Erika sekolahnya dulu di mana, SMP? SMP 9. SMP 9. Pengennya masuk nantinya jurusan mana? Jurusan MIPA. MIPA. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan batas waktu bagi sekolah SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Timur untuk pemenuhan pagu hingga malam nanti. Selain itu, jadwal pemenuhan pagu tidak akan diperpanjang lagi. Jika masih belum terpenuhi, maka akan dibiarkan kosong tanpa diisi. Batas waktu yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi pemenuhan pagu PPDB atau pendaftaran peserta didik baru, ini jawaban bahwa masih banyak SMA dan SMK negeri di Jatim belum mendapatkan peserta didik baru. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman, kendala yang dialami seperti sekolah yang berada di Kepulauan Madura. Selain itu juga jurusan di sekolah menengah kejuruan juga menyulitkan siswa untuk memilih sekolah sesuai minat dan bakat mereka. Untuk itu, Dispendik Jatim akan memberikan waktu hingga malam nanti. Jika masih belum terpenuhi, maka waktu tidak akan diperpanjang. Ya, jadi pagu untuk kuota ini sebetulnya kemarin kan terhitung ya, setelah daftar ulang itu 25.000 yang kosong. Ya. Saya konsultasi Bapak Gubernur bahwa kita memang Pak Gubernur setuju diupload kembali. Supaya jangan sampai ada kesan nanti di lapangan ada bangku kosong, kemudian ada jual beli bangku kosong. Ya, nah ini yang kita buat sedemikian rupa sistem ya kontrolnya ya, supaya tidak terjadi itu. Kita buka kembali mulai kemarin dan sekarang, nanti malam insya Allah sudah ditutup dengan apapun kondisinya, gitu, kita selesai. Gitu. Di Surabaya hingga hari pertama dibukanya perpanjangan pemenuhan pagu, hanya SMK N12 yang masih berjuang memenuhi pagu. Karena beberapa jurusan seperti seni tari, seni karawitan, dan seni pedalangan masih tersisa pagu cukup banyak. Dari Surabaya, Catherine Nesya, Freddy Iswanto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, toko seragam dan pusat perlengkapan sekolah ramai dan berjubel oleh pembeli. Sejumlah orang tua menemani sang anak memilih seragam sekolah berbagai jenis yang nantinya akan dipakai saat awal masuk sekolah Senin depan. Penjualan seragam dan perlengkapan sekolah meningkat 100%. Menjelang tahun ajaran baru sekolah 2017-2018, toko seragam dan perlengkapan sekolah mulai ramai diserbu pembeli. Sejumlah toko seragam di pusat grosir di Surabaya dipadati pembeli yang memilih seragam sekolah untuk anaknya. Berbagai jenis seragam tersedia dan hampir seluruh model serta jenis seragam laris terjual. Meski harga seragam sekolah naik akibat bahan baku seragam yang mahal, namun tetap dicari pembeli. Seragam sekolah dihargai Rp46.000 hingga Rp63.000 per biji tergantung ukuran. Orang tua mengalokasikan dana antara Rp800.000 hingga Rp1.000.000 untuk pembelian seragam lengkap dan perlengkapan sekolah lainnya. Iya, setiap tahun beli, Mbak. Kadang kalau umpamanya udah kotor ya ganti lagi, beli lagi. Satu tahun saya biasanya 2 kali, 3 kali. Ini beli apanya? Satu setel atau cuma semua? Ganti semua. Setiap tahunnya itu. Tahun ajaran baru sekolah, permintaan seragam memang cukup meningkat. Peningkatan berkisar hingga 100%. Seluruh jenis seragam laris terjual, apalagi seragam sekolah model baru juga makin diburu seperti seragam pramuka. SD, SMP, SMA. Tapi sekarang SD dulu, nanti sudah penerimaan murid baru ya. SMA,
SMP itu. Untuk satu setel seragam Rp120.000 untuk sekolah dasar, sedangkan satu setel seragam SMP dihargai Rp130.000. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media melaporkan. Usai jeda, spesial report kembali dengan informasi perlintasan kereta api di Malang tanpa palang pintu menyebabkan kecelakaan. Simak selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, kecelakaan di perlintasan kereta api kembali terjadi. Sebuah truk bermuatan gabah ditabrak kereta api di sebuah perlintasan tanpa palang pintu di Jember. Akibat tabrakan itu bagian depan truk hancur, beruntung sopir dan kenek berhasil melompat dan selamat. Bangkai truk muatan gabah ini tampak dikerumuni warga. Truk ini baru saja ditabrak kereta api Sri Tanjung jurusan Surabaya Banyuwangi di perlintasan tak berpalang pintu, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Jember, Senin malam. Nampak bagian depan truk hancur, sementara bodi belakang masih utuh. Menurut Mukhlis, saksi mata, sopir truk tidak mengetahui jika ada kereta api melintas dari arah Jember Banyuwangi. Saat berada di atas rel, tiba-tiba mesin truk mati. Tabrakan pun tak terhindarkan. Beruntung nyawa Nemo, 35 tahun, sopir truk, dan Muksin, 30 tahun, kenek truk, selamat setelah berhasil melompat keluar sebelum tabrakan terjadi. Tadi 6:30, Pak. Ya, keretanya dari selatan. Iya. Truknya dari sini muat apa itu, Pak, gabah. Gitu. Nah, begitu mau melintas ke jalan, enggak sampai ke jalannya, langsung dia itu, ya itu langsung serempet, Pak. Mati mesinnya truknya itu langsung mati. Ada korban, Pak? Kernetnya sama sopirnya selamat, Pak. Kedua korban, Nemo dan Muksin, sopir dan kenek truk, hanya mengalami luka lecet di bagian kaki akibat terjatuh saat berusaha melompat keluar dari truk. Keduanya hingga Senin malam masih dimintai keterangan di Mapolsek Pakusari, Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu sekali lagi menjadi penyebab kecelakaan. Kali ini di Malang, sebuah mobil tertabrak kereta api Majapahit jurusan Malang, Jakarta. Meski mobil ringsek, namun para penumpang berhasil selamat. Mobil Jeep berplat nomor N1203D tampak ringsek usai ditabrak kereta api Majapahit jurusan Malang, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Adi Santoso Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin malam. Saat kejadian, mobil yang dikemudikan Oo Pusponugroho bersama keluarganya itu hendak menuju kelenteng Eng Ang Kiong di Kota Malang untuk mengikuti kursus bahasa Mandarin. Naas, di lokasi kejadian mobil berpenumpang 5 orang tiba-tiba mesinnya mati di tengah perlintasan tanpa palang pintu. Keluarga yang panik melihat datangnya kereta api dari utara ke selatan langsung keluar dari mobil. Beruntung para penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil tertabrak kereta dan terseret sejauh 30 meter. Ya itu tadi pintunya dibuka kan dari kejauhan sudah kelihatan takut ditabrak kereta, terus ya ponan-ponan saya suruh keluar semua. Ya loncat semua. Loncat gitu. Semua dari mobil ya? Iya, loncat semua dari mobil. Tapi nggak ada korban, Pak ya? Nggak ada korban. Polisi yang menerima laporan langsung mengevakuasi mobil dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jadi sebetulnya menurut informasi dari Disub, di perlintasan ini sudah diajukan semacam rambu-rambu lalu lintas, namun sampai saat ini mungkin masih dalam tahap perencanaan. Yang jelas sudah ada planningnya. Untuk mengantisipasi seringnya kecelakaan di lokasi ini, pihak kepolisian dan dinas terkait berencana akan melengkapi palang pintu kereta api. Dari Kabupaten Malang, Saif Hajarani, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Sumeneb. Sebuah truk Fuso memuat pasir bahan bangunan terguling akibat ban belakang meletus saat melintas di jalan menanjak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah truk Fuso dengan nomor polisi H1710AS yang terguling di Jalan Raya Sumeneb, Pamekasan, Desa Cangkareman, Kecamatan Bluto, Sumeneb, Madura, Senin siang. Mobil ini mengangkut pasir hitam bahan bangunan asal Pasuruan menuju Sumeneb. Menurut Bambang, sopir truk, saat kejadian mobil yang dikendalikannya mundur ketika melintas di jalan yang menanjak. Kemudian ban belakang meletus hingga mobil oleng dan terguling karena laju mobil sulit dikendalikan.
mobil naik ke tanjakan, lalu turun ke lokasi gunung. Mundur ya. Ya aman-aman aja, sehat. Nggak ada korban jiwa ya? Nggak ada. Lalu berangkat maju ke depan, bannya meletus lalu guling mobilnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam laka tunggal ini, namun menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah dan kini dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Dari Sumeneb, Madura, Abdul Rahim, MNC Media melaporkan. Truk terguling juga terjadi di Jalan Raya Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa pagi. Truk bermuatan alat berat milik PT Kalvari Abadi tak kuat menanjak sehingga terguling, membuat alat berat terlempar ke sungai. Beginilah kondisi truk yang terguling di Jalan Raya Pacet, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Separuh badan truk masuk ke dalam sungai di tepi jalan raya. Akibat truk yang terguling, alat berat bego yang akan dikirim ke proyek pembangunan jalan di Pacet ikut terlempar ke dalam sungai. Kejadian ini bermula truk yang dikemudikan Edi Sutrisno, 45 tahun, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, akan membawa alat berat dari Jatirejo menuju ke Pacet. Namun diduga salah jalan, sopir memilih Jalan Raya Kutorejo Pacet. Saat ditanjakan Desa Petak, truk tidak kuat menanjak dan langsung turun ke dalam sungai. Beruntung saat truk tak kuat menanjak, sopir segera keluar dari kabin sopir. Untuk melakukan evakuasi, pihak PT Kalvari akan mendatangkan alat berat lainnya. Pemirsa, PPIH Embarkasi Surabaya terus mengebut proses verifikasi paspor jamaah haji. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya terus mengebut proses verifikasi paspor jamaah haji untuk pengurusan visa haji. Sebanyak 7% paspor haji masih belum tuntas dikerjakan, diantaranya terkendala penulisan nama dan foto paspor dan masih dalam pembenahan di imigrasi daerah asal jamaah haji. Selebihnya 93% sudah dikirim ke Jakarta untuk pengurusan visa haji. Hingga Senin sore, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya terus melakukan verifikasi dan validasi paspor milik para calon jamaah haji sebelum setiap dokumen diajukan untuk permohonan visa haji di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Proses verifikasi dan validasi paspor terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama haji pada tanggal 28 Juli mendatang. Verifikasi dari daerah asal memang telah dilakukan, namun verifikasi dilakukan kembali untuk mengantisipasi temuan paspor palsu atau salah tulis maupun salah foto seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari 35.270 paspor yang diverifikasi, masih terdapat 7% paspor yang masih belum tuntas dikerjakan. Alhamdulillah untuk paspor Jawa Timur itu telah mengirim ke Jakarta. Sekitar 93% sudah. Sisanya masih di sini dalam proses verifikasi. Diharapkan dalam waktu dekat paspor sudah rampung diselesaikan dan hanya tinggal menunggu visa haji turun. Di Jawa Timur sendiri pada tahun ini terdapat 35.270 calon jamaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji melalui embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dengan rincian jamaah 35.053 orang dan tim pemandu haji daerah atau TPHD 235 orang. Jumlah jamaah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 27.323 calon jamaah haji. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Khofifah Indar Parawangsa, kandidat terkuat di Bursa Pilkada Jatim, meminta Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB, tidak galau terkait kontestasi Pilkada Jatim tahun 2018. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa yang juga kandidat di Bursa Pilkada Jatim 2018 menyampaikan hal itu usai menghadiri haul Nyai Gede Pinatih ke-550 di Gresik. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi statement Ketua Umum DPP PKB yang meminta Presiden Joko Widodo tidak memberikan izin kepada Kofifa Indar Parawansa untuk turut dalam Bursa Pilkada Jatim. Menurutnya, demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mencalonkan maupun dicalonkan dalam kontestasi kepala daerah. Meski belum mencalonkan secara resmi, tetapi dirinya telah intens melakukan komunikasi politik dengan petinggi partai. Saya minta Mas Min nggak usah galau, nggak usah risau gitu. Kalau mau berproses 2019 masih jauh. Apa? Ya enggak, ngapain begitu aja tersinggung? Enggak lah, enggak. Tapi sejauh ini sudah ada yang mengusung, Bu? Kenapa? Lah, nanti lah. Aku kan bilang cek sound. Udah mulai Seperti diberitakan, dukungan terhadap Ketua PP Muslimat Kofifa Indar Parawansa agar maju di Bursa Pilkada Jatim makin menguat. Bahkan sejumlah petinggi partai-partai besar telah melakukan komunikasi politik untuk mengusung Kofifa menjadi kandidat Gubernur Jawa Timur. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, aksi keprihatinan atas ditetapkannya Haritanu Sudibyo sebagai tersangka SMS bernada ancaman terus digelar oleh masyarakat di berbagai daerah. Di Jombang, ratusan kader Partai Perindo bersama beberapa partai lain menggelar doa bersama untuk Haritanu Sudibyo. Mereka menilai penetapan Haritanu sebagai tersangka merupakan rekayasa hukum untuk menjatuhkan Partai Perindo. Aksi keprihatinan dan doa bersama ini digelar oleh ratusan kader Partai Perindo di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang. Doa bersama ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang tengah dililit kasus dugaan SMS pengancaman oleh aparat hukum. Uniknya, doa bersama itu tak hanya diikuti oleh kader Perindo dari seluruh DPC se-Kabupaten Jombang, tetapi juga diikuti oleh kader dari partai lain, diantaranya adalah Partai Demokrat. Dalam aksinya ini, mereka menilai penetapan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka kasus SMS bernada ancaman sama sekali tidak beralasan, karena isinya sama sekali tidak ada kata-kata atau kalimat yang mengancam. Ingin bersatu padu, ingin bersatu membuat kekuatan berdoa di dalam rangka memberikan kekuatan rohani, kekuatan moral kepada Bapak Ketua Umum agar senantiasa Bapak Ketua Umum diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Bapak Ketua Umum terus tetap dapat melanjutkan memimpin Partai Perindo ini sampai sukses verifikasi pada tanggal 1 Oktober 2017 nanti. Dan Partai Perindo. Penetapan Haritanu sebagai tersangka dianggap merupakan sebuah rekayasa hukum untuk menjatuhkan Partai Perindo yang saat ini sedang tumbuh dengan sangat cepat. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Kriminalisasi terhadap Haritanu Sudibyo yang dilakukan Jaksa Yulianto membuat Partai Perindo di seluruh penjuru Nusantara melakukan perlawanan hukum. DPD Partai Perindo Kabupaten Pasuruan melakukan gugatan perdata pada Jampitsus Kejagung dengan nilai gugatan triliunan rupiah di pengadilan negeri setempat. Puluhan perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Pasuruan mendatangi kantor Pengadilan Negeri di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk melakukan gugatan perdata pada Jaksa Yulianto. Di ruang perdata Pengadilan Negeri setempat, mereka memberikan berkas gugatan kepada Panitera Muda Perdata sebanyak 14 poin dasar. Di antaranya, tergugat dengan bahasa yang jelas di medsos dan media TV, menyasar Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo melakukan pengancaman via SMS. Padahal diketahui perkara restitusi pajak mobil X sebagai masalah pribadi Haritanu, bukan sebagai Ketua Umum Partai. Tindakan tersebut dinilai berdampak pada konsolidasi struktural pemberkasan kepengurusan partai di 24 DPC se-Kabupaten Pasuruan yang menjadi terganggu. Timbul kegelisahan dan keresahan kader mulai tingkat dusun hingga kabupaten. Sementara batas waktu akhir dipastikan bulan ini, yakni 31 Juli. Hingga sekarang masa-masa daripada kader partai itu merasa
digoyahkan. Tapi walaupun demikian, kami dari yang mewakili partai pendiri bagaimanapun tetap akan berusaha supaya partai pendiri tetap akan eksis dan tetap maju. Artinya tetap berjuang, Pak ya? Tetap berjuang. Supaya Jaksa Yulianto memberikan putusan statement di media massa itu bagi kami adalah salah satu destruktif untuk meruntuhkan kekuatan partai itu. Atas kerugian material dan imaterial, penggugat mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 1.750 miliar rupiah. Rencananya setelah berkas diterima oleh Panitera, perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Pasuruan 1 bulan kemudian. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Seorang perempuan bertato diamankan polisi karena positif narkoba. Special Report akan kembali dengan informasinya. Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, sindikat curi motor bermodus buka usaha cuci motor berhasil diungkap unit reskrim Polres Probolinggo Kota. Pelaku menggandakan kunci motor milik pelanggannya dan beberapa hari kemudian motor dicuri. Berakhir sudah aksi Tony, warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Nur Alim, warga Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, untuk melakukan aksi curi motor. Keduanya tidak berkutik ketika aksi kejahatannya diungkap oleh unit reskrim Polres Probolinggo Kota. Dalam aksinya, Tony membuka usaha pencucian motor dan konsumen yang menggunakan jasanya, kunci kontaknya digandakan. Setelah kunci kontak palsu sudah jadi, tersangka Tony memberikan kunci ganda tersebut ke Nur Alim yang kemudian beraksi mencuri motor. Motor hasil kejahatan kemudian dijual ke salah satu penada dan hasilnya dibagi rata. Melakukan pengembangan, hasil pengembangan yaitu di mana ada 6 TKP untuk pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TSK saudara inisial N, dan tentunya ini juga dilakukan dan sematan atau otak daripada pelaku adalah dari inisial T, di mana untuk T ini juga berperan sekali dalam memberikan kunci ganda. Dalam melakukan aksinya, tersangka Nur Alim tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata pistol jenis airsoft gun. Akibat perbuatannya, pelaku Nur Alim dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Tony dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Petugas kepolisian Polres Tuban menangkap seorang nenek spesialis pencuri emas di pasar tradisional. Nenek berusia 55 tahun itu ditangkap karena adanya informasi dari pemilik toko emas bahwa emasnya hilang dicuri. Bahkan nenek pencuri emas lintas kota ini sudah 2 kali mencuri emas di kota Tuban dan Gresik. Berakhir sudah perjalanan nenek berinisial CN asal Kabupaten Jombang. Nenek 55 tahun ini ditangkap petugas karena melakukan pencurian emas di toko perhiasan Sinar Terang di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Tuban beberapa waktu lalu. Pelaku sudah beroperasi sebanyak 2 kali di wilayah Tuban, yakni Pasar Pelumpang dan Pasar Karangagung. Dalam aksinya, nenek ini berpura-pura sebagai pembeli. Saat meminta beberapa motif emas, ia memanfaatkan kelengahan pelayan toko, lalu memasukkan emas ke dalam tasnya ketika pelayan sedang melayani pembeli lain. Saat pelayan lengah, nenek meninggalkan tempat dengan membawa emas curiannya. Mengetahui ada emas yang hilang, pemilik toko segera melapor ke pihak berwajib. Saat habis itu dia pergi. Nggak ada yang dia bilang nggak cocok, karena nggak cocok dia pergi. Begitu pemilik toko ini setelah kegiatan itu kan ada ditata, dihitung, ternyata ada barangnya yang kurang 1. Jumlah emasnya berapa gram? Jumlah emas 20. Petugas mengamankan barang bukti emas 20 gram berjenis kalung, cincin, gelang, dan uang tunai Rp200.000 hasil penjualan emas curian.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini sang nenek terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dari Tuban, Pipit Yuwanto, MNC Media melaporkan. Seorang perempuan bertato diamankan polisi karena positif narkoba dalam razia gabungan dari Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya dan TNI di rumah kos mewah di Jalan Petemuan Barat, Surabaya. Polisi juga menemukan barang bukti bungkus poket sabu-sabu dan alat sisa pesta sabu yang disembunyikan di dalam kamar kos. Tempat kos dan barang-barang pribadi perempuan bertato ini diperiksa petugas gabungan dari Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya dan TNI karena diduga kuat usai melakukan pesta sabu-sabu. Polisi menemukan bekas bungkus sabu-sabu dan sejumlah alat hisap. Selain rahasia, polisi juga melakukan tes urin kepada para penghuni kos. Hasilnya satu wanita berinisial RM berusia 21 tahun asal Lampung positif menggunakan narkoba. Selain kamar kosnya, mobil RM yang terparkir di depan kamar juga tak luput dari penggeledahan. Namun polisi tak menemukan barang bukti narkoba. Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, RM kemudian dibawa untuk dilakukan penyidikan terkait barang bukti yang ditemukan. Dan dengan hasil ada satu perempuan yang kita amankan, ada sisa pakai, ya, indikasi positif, tes urinnya positif. Dan satu orang tanpa identitas perempuan, ini diamankan oleh daripada rekan-rekan Satpol PP. Selain mengamankan penghuni kos mewah yang positif narkoba, polisi juga mengamankan seorang perempuan yang tidak memiliki kartu identitas penduduk. Anggota Satpol PP kemudian membawa perempuan ini untuk dilakukan pendataan. Rahasia ini akan rutin digelar karena banyaknya kasus pesta narkoba yang diduga kerap digelar di dalam rumah kos mewah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Usai jeda kami kembali dengan informasi olahraga ekstrim yaitu sepeda gunung di kawasan Pegunungan Glundengan, Jember. Seperti apa? Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Anda penghobi olahraga ekstrim khususnya sepeda gunung, tidak ada salahnya mencoba jalur di kawasan Pegunungan Glundengan, Jember. Di jalur ini Anda akan menemui bebatuan curam, cadas yang tentunya bakal menguji adrenalin Anda. Seperti apa? Berikut liputannya. Puluhan penghobi sepeda gunung dari berbagai daerah akhir pekan lalu mencoba menguji adrenalinnya dengan berusaha menaklukkan medan ekstrim di jalur Pegunungan Glundengan, Desa Taman Sari, Kecamatan Uluan, Jember. Medan di sini meliputi bebatuan terjal dan bercadas. Bagi puluhan pecinta olahraga sepeda gunung, ini merupakan pengalaman pertama. Tidak hanya berbatu, kelokan tajam dan tanjakan ekstrim merupakan tantangan yang harus ditaklukkan para peserta. Muhammad Fajar, satu di antara penghobi sepeda gunung yang ikut mencoba trek di Pegunungan Glundengan, mengakui trek di sini cukup menantang dan cocok untuk arena kejuaraan sepeda gunung. Sebetulnya ini wahana baru bagi kita dan ini nggak lama lah kita temukan trek ini, sehingga kalau mungkin dari konstur treknya lumayan terjal dan bervariatif lah. Jalur sepanjang hampir 5 km di kawasan wisata Simbat Hutan RPA Glundengan ini semula tandus dengan aneka bebatuan terjal dan bercadas. Namun kawasan itu kini telah disulap menjadi warna wisata yang cocok untuk olahraga sepeda ekstrim ataupun lokasi outbound lengkap dengan wahana flying fox-nya. Di hari libur akhir pekan atau libur hari besar keagamaan, warna wisata Simbat Hutan RPA Glundengan selalu ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menguji adrenalin. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan.
Setiap memasuki bulan Kasada atau bulan 10 kalender Tengger, warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Probolinggo menggelar ritual Yatnya Kasada. Ritual tahunan ini wujud syukur pada Sang Hyang Widi dan para leluhur diwujudkan dengan membuang sesaji ke kawah Gunung Bromo. Umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo yang masuk dalam wilayah 4 kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang, Minggu, Senin tanggal 9 dan 10 Juli menggelar perayaan Yatnya Kasada. Yatnya Kasada diperingati saat bulan purnama di bulan Kasodo atau ke-10 hitungan kalender suku Tengger. Perayaan Yatnya Kasada tahun ini dipusatkan di Pura Ponten Agung di Lautan Pasir Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Yatnya Kasada pada dasarnya merupakan wujud syukur umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo pada Sang Hyang Widi dan leluhur mereka atas rahmat dan berkah yang mereka terima. Ucap syukur itu mereka wujudkan dengan membawa hongke atau sesaji berisi hasil bumi seperti sayur mayur dan ternak yang nantinya akan dilarung ke kawah Gunung Bromo. Usai didoakan oleh pendeta dukun, hongke atau sesaji kemudian dibawa naik ke kawah Gunung Bromo dan kemudian dilarung atau dibuang ke kawah diiringi tabuhan khas Tengger, Kenong Telok. Namanya ini ongke. Ongke itu maksudnya ongke itu Hong itu yang maha kuasa, hongke itu kakek buyut. Itu kakek buyut. Jadi merupakan terima kasih ya kepada kepada yang maha kuasa, juga kepada kakek buyut yang ada di Bromo sini. Menurut kepercayaan warga, suku Tengger lahir dari pasangan suami istri Roro Anteng dan Joko Seger. Setelah mereka memiliki anak, salah satu dari anak mereka hilang di Gunung Bromo dan saat itu kawasan Tengger menjadi makmur dan subur. Sejak peristiwa itu, cucu keturunan Roro Anteng dan Joko Seger senantiasa menggelar upacara Yatnya Kasada sebagai perwujudan rasa syukur pada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Upacara perayaan Yatnya Kasada yang digelar setiap tahun itu kini menjadi satu di antara objek wisata bagi para wisatawan di Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.